الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, syirik, ya, jadi syirik ini kita tinjau dari sisi ilmu fikih. Yang kedua, kita tinjau dari sisi ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, kita tinjau dari sisi ilmu tauhid. Jadi level yang rendah, ya, itu di ilmu fikih. Level kedua itu di ilmu tasawuf, dan level yang ketiga itu terletak pada ilmu tauhid. Ini kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, syirik dalam pandangan ilmu fikih. Syirik dalam pandangan ilmu fikih ini berkaitan langsung dengan perbuatan tubuh kita. Berkaitan langsung dengan tubuh jasmani ini, ucapan kita, tingkah laku, dan perbuatan kita. Yang kedua, syirik dalam pandangan ilmu tasawuf ini berkaitan langsung dengan perbuatan hati kita Bapak Ibu. Dan yang ketiga, syirik dalam pandangan ilmu tauhid juga berkaitan langsung dengan perbuatan ruh kita. Yang pertama, syirik dalam pandangan ilmu fikih yang berkaitan langsung dengan perbuatan tubuh jasmani, ini yang disebut namanya dengan syirik jalli. Ya. Yang kedua, syirik dalam pandang ilmu tasawuf yang berkaitan dengan hati, ini disebut namanya dengan syirik khafi. Dan yang ketiga, syirik yang berkaitan langsung dengan ilmu tauhid, yang berkaitan dengan ruh, ini yang dikatakan namanya dengan syirik khafi bil khafi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita lihat yang disebut namanya syirik jalli, ya, yang berkaitan langsung namanya dengan perbuatan tubuh, ya, dalam pandangan ilmu fikih. Secara zahir yang selalu kita temui di tengah-tengah masyarakat, baik itu pada keluarga kita atau itu jiran dan tetangga kita Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita punya anak, punya menantu Bapak Ibu, hamil muda dia Bapak Ibu. Lalu ada jiran tetangga yang meninggal dunia, dia ingin bertakziah, bahkan ingin pergi ke pusara. Takut Bapak Ibu dirinya itu kena palasi, tasapu namanya Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu, dasun tunggal tu ndak lapi dari badan dah. Dasun tunggal. Kalau ndak ada dasun tunggal, dapat ado Bapak Ibu, tapi minimal ado basi berani di saku tu. Magnet. Ndak juga ada magnet basi berani tu, minimal guntiang ketek di dalam tas. Ya, ndak juga ada guntiang ketek, apailah kepada orang yang pintar, orang yang pandai. Abeko disuruhannya tu bali apa tu mah? Timah hitam, abeko dibungkui dengan kuning boleh jari angau. Baru bacarikan banang 7 warna, banang pincano nama Bapak Ibu. Ada bungkui itu dengan kain hitam, ada kabekkan ke pinggang ko atau ke pangkagalang tangan ko. Kalau itu terjadi pada diri kita, pada anak dan menantu kita, kata Allah apa? La yahbatanna amaluka. Aku batalkan seluruh amalmu.
yang pernah kamu kerjakan, yang pernah kamu perbuat puluhan tahun lamanya. Kalau Allah sudah membatalkan seluruh amal yang kita perbuat karena diri kita itu telah berbuat syirik, wala takunanna minal khasirin, maka kamu termasuk orang yang rugi dunia dan rugi di akhirat. Dahulu di kampung, entah orang kota kok memiliki sipik orang kampung, kini orang kampung nak memiliki sipik itu. Aku orang kota memiliki sipik yang di kampung dulu. Oh, bangun rumah bapak ibu, dirikan namanya kios. Takut tukang tu badarah tangannya kena senjatunya tadi, alik-alik tukang. Badarai dulu namanya itu konsen tu. Badarai dulu namanya itu pondasi itu, supaya jin yang ada di situ, jin penunggunya, jin tomang, tidak menyakiti tukangnya dan tuan rumahnya. Disembeli ayam, tak taluk di siku ayam, kambing yang disembeli. Ayam yang kita makan, kambing yang kita makan atas penyembelihan jin dan jin tomang yang di situ itu najis. Itu yang dikatakan haram li ghairi. Haram li ghairi itu dia disembelih bukan karena Allahnya, tapi diperuntukkan oleh bangsa jin yang ada di situ, supaya tukang kita itu Bapak Ibu ndak lari siang bolong Bapak Ibu. Itulah yakhbatuna amaluka Bapak Ibu. Itu syirik jali namanya Bapak Ibu. Bahasa Minangnya jale, bahasa orang Pekanbaru jelas, bahasa orang Siswa nyato. Ya. Bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa didengar, bisa diraba. Itu nyata dia pada perbuatan tubuh kita. Oh, ada yang lebih modern lagi Bapak Ibu, nyata dia pada ucapan lisan kita. Nih, spidolku, penaku, pulpenku bisa merubah jalan hidupmu. Ya, dengan spidolku ini aku bisa mutasi dirimu. Aku bisa hentikan dirimu. Aku bisa hidup kamu itu sengsara, sangsai sengsara. Itu syirik modern tuh. Ya. Sudah mengaku Fir'aun, bisa dia merubah garis hidup orang, bisa merubah garis takdir orang dengan tanda tangannya, dengan ujung penanya. Hati-hati. Kalau enggak gara-gara den. Tuh syirik nyata itu. Syirik jelas itu, syirik jali. La yakhbattanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka perjalanan hidupnya sampai habis usia umurnya kata Allah, faka'anna makhara minas samai fatahtapuhu tair au tahwi birih fi makanin sahih. Perjalanan kehidupan yang dia lalui di alam dunia ini kata Allah, hidupnya itu seolah-olah sebenar-benarnya mereka itu terjatuh dari langit yang ketujuh kata Allah. Ketika dia terjatuh dari langit yang ketujuh, langit yang tertinggi, lalu diterkamlah oleh seekor burung, ditangkap oleh seekor burung. Au tahwi bihi ri'ih fi makanin sahih. Kalau dia tidak ditangkap oleh seekor burung, tidak diterkam oleh seekor burung, maka dirinya itu ditiup angin ke tempat yang sangat jauh. Itu artinya apa? Seluruh aktivitasnya, seluruh amal ibadahnya tidak menjadi penerang bagi dirinya, tidak menjadi hikmah bagi dirinya, tidak membawa faedah buat dirinya. Bahkan amal yang dikerjakan seumur hidupnya itulah menjadi batu licin bagi dirinya Bapak Ibu. Ini Allah katakan tadi, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Ini yang kita mesti hati-hati Bapak Ibu, dikawal betul diri ini, dijaga betul diri ini, supaya diri yang melakukan amal itu tidak menjadi dinding dan batu licin bagi kita untuk berliku dengan Allah.
Ini yang pertama. Nah, level yang pertama dalam pandang ilmu fikih. Secara namanya itu zohir, Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita memahami syirik jali ini secara pandangan batin? Nah, syirik jali secara pandangan batin, Bapak Ibu, apabila kita merasa diri kita ini yang beramal, diri kita ini yang berbuat, diri kita ini yang beribadah, merasa kita yang punya wujud, merasa kita yang punya sifat, lalu sebesar zarah amal yang keluar dari diri kita, itu kita katakan sebagai usaha kita, sebagai ikhtiar kita, sebagai kemampuan kita, maka itulah yang dikatakan syirik, kata Allah. Padahal diri kita di hadapan Allah adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada sebesar zarah kemampuan kita ini untuk beramal, untuk beribadah. Tak ada kuasa kita ini berdiri, angkat takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, kalau bukan karena izin Allah. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul, la tataharrakun zarah ila bismillah. Tidak bergerak sebesar zarah pun, tidak ada gerakmu, tak ada diammu, tak mampu kamu beribadah dan beramal, melainkan itu semata-mata atas izinku, kata Allah. Izin Allah, Bapak Ibu. Inilah yang Allah ingatkan kepada diri kita. Kul kullu min indillah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Katakan, hai Muhammad, semua aktivitasmu, semua amalanmu, yang zahir maupun yang batin, min indillah, itu datangnya dari sisiku, kata Allah. Itu adalah bentuk rahmatku, itu adalah bentuk anugerahku, itu adalah bentuk curahan, limpahan kasih sayang aku kepada dirimu. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min adin abada lakuntum minal khasirin. Kalau bukan kena karunia dan rahmat serta balas kasih sayang aku kepada dirimu, kamu tetap berada dalam keadaan rugi, kata Allah. Tidak pernah terbetik dan terlintas di dalam hati kita, di dalam hakikat rahasia diri kita untuk melakukan suatu amal. Tapi kenapa Bapak Ibu, kenapa kita bisa melakukan suatu amal? Sebesar zarah amal yang keluar dari diri kita, itu semata-mata adalah bentuk anugerah dan kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Maka berbahagialah kita, Bapak Ibu. Gembiralah kita. Kapan kita gembira dan bahagia? Pada saat kita mampu memandang pemberian Allah kepada kita. Pada saat kita bisa memandang Allah melimpahkan karunia-Nya, Allah melimpahkan anugerahnya kepada diri kita, sehingga dengan karunia dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk melakukan suatu amalan ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Namun Bapak Ibu, hati-hati. Jangan kita gembira, jangan kita bahagia pada saat kita mampu menyilau dan menyenter ke dalam diri. Pada saat kita mampu menyilau dan menyenter ke dalam diri, dengan diriku, dengan kemampuanku, dengan usahaku, aku mampu untuk beramal dan beribadah. Itulah yang dikatakan diri kita dengan amal yang telah kita perbuat menjadi dinding dan batu licin bagi diri kita sendiri. Bukankah Allah dah katakan tadi, ma indakum yanfadu, apa yang ada pada dirimu, gerak dan diammu kamu, kata Allah, sebesar zarah tidak ada hak milikmu. Gerakmu itu terbit daripada kudratku, kata Allah. Kalaulah gerakmu itu terbit daripada kudratku,
Aku yang punya kudrat, aku yang titipkan kudrat itu pada dirimu. Jangan kamu merasa kamu itu yang berkudrat. Jangan kamu merasa bahwa dirimu itu yang punya kemampuan, kata Allah. Kalau kamu yang merasa punya kudrat, punya kemampuan, lalu kamu bangga, kamu mampu melakukan ibadah dan ketaatan, kata Allah, maka kegembiraan, kebanggaan, dan kesenangan kamu menilik dan menyentar amalmu sendiri, itulah sebenarnya batu panaruang bagi dirimu, batu licin bagi dirimu, Bapak Ibu. Ini yang kita mesti hati-hati. Ya, karena sebesar zarah tidak ada kemampuan kita. Maka inilah yang mesti kita tajamkan pandangan hati kita ini. Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu yang zahir dan yang batin. Lalu Allah pula lah yang memberi pilihan apa yang kita perbuat. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidak ada kamu bisa berkehendak, tidak ada kamu punya pilihan, melainkan kehendak dan pilihanmu itu berdasarkan kehendak dan pilihan aku, kata Allah. Maka syirik secara batin dalam pandangan syirik jali, kalau kita merasa ada perbuatan hamba sebesar zarah yang berlaku pada alam, berlaku pada diri kita, itulah yang dikatakan syirik semata-mata. Masih memandang kita, Bapak Ibu, bahwa ada perbuatan hamba yang berlaku dan ada pula perbuatan makhluk yang berlaku pada alam ini, itulah yang dikatakan namanya syirik jali secara batin. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita bisa melepaskan diri kita daripada syirik level yang pertama dalam pandang ilmu fikih yang disebut syirik jali, bisakah kita melepaskan diri kita daripada syirik yang kedua? Nah, syirik yang level kedua ini pada tingkatan ilmu tasawuf yang berkaitan langsung dengan hati yang dikatakan namanya syirik khafi. Syirik khafi ini, Bapak Ibu, secara zahir, ya, syirik yang tersembunyi. Kalaulah syirik khafi itu secara zahir tersembunyi, tersembunyinya di mana, Bapak Ibu? Tersembunyinya syirik khafi itu ada di dalam hati. Apa itu tersembunyinya di dalam hati secara zahir? Itu yang disebut namanya sifat ujub. Ketika dia kagum, ujub, tercengang-cengang dia melihat diri dan amalnya, maka ketika itulah akan memunculkan di dalam dirinya sifat sum'ah. Dia akan selalu memperdengarkan amal-amalnya tadi kepada orang. Kalau dia sudah memperdengarkan amalnya kepada orang, kepada sahabatnya, kepada temannya, maka dari sum'ah ini akan muncul namanya amal riya. Riya itulah yang akan memunculkan namanya sifat takbur, sifat sombong. Sifat takbur sombong ini akan menzahirkan namanya sifat dengki. Makanya Nabi katakan apa? La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak masuk surga umatku walaupun dia itu ahli sujud, ahli ibadah, orang surah, orang langgar, orang musola, orang masjid. Tapi apabila di dalam dadanya ada sebesar zarah sifat takbur, sifat ujub, sifat hasad dan dengki, itu juga adalah dinding batu licin bagi dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Makanya Nabi mengatakan, Bapak Ibu, dalam sebuah sabda beliau, al-hasad takulul hasanat kama takul narul khatab. Ya, sifat dengki yang ada di dalam rahasia diri
yang tersembunyi di dalam hati, itu akan memakan amal-amal ibadah kita seperti api yang membakar kayu bakar. Diambil oleh baginda Rasul, Bapak Ibu, sebuah ranting kayu, lalu ranting itu dituangkan Rasul minyak tanah, lalu dihidupkan api. Maka habislah ranting ini dilalap oleh api. Artinya Bapak Ibu, kalau kita merasa diri kita beramal, amal kita telah segudang dan segunung, sebukit amal kita Bapak Ibu. Sampai malam ini, sampai detik ini, sebukit. Tapi ada sifat ujub, ada sifat takbur, ada sifat dengki dalam diri. Maka amal kita nih yang sebukit, yang segunung ini meleleh Bapak Ibu kayak es. Habis ini hancur lebur dia Bapak Ibu. Ini bahayanya. Ya. Syirik khafi itu Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena dia tersembunyi di dalam hati. Ini yang sering terjadi. Oh, ada yang lebih halus lagi Bapak Ibu, syirik khafi itu. Syirik khafi yang lebih halus itu, dia tersembunyi di dalam niat. Maksudnya ada niat di dalam niat. Kita udah katakan tadi, usolli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menjadi makmum, ya, karena Allah Ta'ala. Ketika kita berniat, betul-betul niat sholat kita itu kita tujukan kepada Allah. Namun pada saat sholat itu berlangsung Bapak Ibu, maka di situ pula yang namanya nafsu dan setan itu dikencongkannya nyawa Bapak Ibu. Dipalingkan oleh nafsu niat kita tadi itu. Ya, dari Allah dipalingkan kepada surga. Siapa yang beribadah, yang ditujunya adalah surga. Siapa yang beribadah, yang ditujunya adalah pahala. Maka surga dan pahala yang dia tuju, itu juga menjadi batu licin bagi dirinya. Itu adalah dinding dan hijab bagi dirinya. Di mana letaknya pahala dan surga yang dia tuju selain daripada Allah, itu menjadi dinding, menjadi hijab bagi dirinya. Ingat Bapak Ibu, kita ini hamba. Kalau kita ini hamba, surga dan pahala juga adalah makhluk. Kalau surga dan pahala adalah makhluk dan kita ini hamba, lalu seorang hamba dalam beribadah ditujukannya amalan ibadahnya kepada makhluk yang bernama surga dan pahala, itulah suatu kesyirikan. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.